Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mubasyaratan lil waqti. Pada yang terhormat dosen pembimbing dan juga selaku dosen mengajar mata kuliah ilmu kalam, Bapak Asep Rahmatullah, SPD MPD, dan juga teman-temanku sekalian yang saya cintai dan saya hormati. Saya Fikri Nur Aziz dan dua rekan teman saya dari kelompok 13 ingin mempresentasikan pemikiran kalam menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baik, pertama-tama kita akan membahas biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan pada tanggal 10 April 1875 atau menurut penanggalan Arab pada tanggal 24 Zulqaidah 1287 Hijriah di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 yang kemudian dikebumikan di Tebu Ireng, Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah. Ayahnya Kiai Asy'ari merupakan seorang pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara. Dari garis keturunan ibunya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan keturunan ke-8 dari Jakatingkir atau Sultan Pajang. Dari ayah dan ibunya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat pendidikan dan nilai-nilai dasar Islam yang kokoh. Selanjutnya, masa kecil Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sejak anak-anak, bakat kepemimpinan dan kecerdasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari memang sudah nampak. Di antara teman sepermainannya, ia kerap tampil sebagai pemimpin. Dalam usia 13 tahun, ia sudah membantu ayahnya mengajar santri-santri yang lebih besar ketimbang dirinya. Usia 15 tahun, Hasyim meninggalkan kedua orang tuanya, berkelana memperdalam ilmu dari satu pesantren ke pesantren lain. Mula-mula ia menjadi santri di pesantren Wonokoyo, Probolinggo. Kemudian pindah ke pesantren Langitan, Tuban. Pindah lagi pesantren Trenggilis, Semarang. Belum puas dengan berbagai ilmu yang dikecapnya, ia melanjutkan di pesantren Kademangan, Bangkalan di bawah asuhan Kiai Khalil. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Usman, yang juga pemimpin pesantren Gedang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, beliau berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kademangan di Bangkalan, dan pesantren Siwalan di Sidoarjo. Tak lama di sini, Hasyim pindah lagi di pesantren Siwalan, Sidoarjo. Di pesantren yang diasuh Kiai Yakub inilah agaknya Hasyim merasa benar-benar menemukan sumber Islam yang diinginkan. Kiai Yakub dikenal sebagai ulama yang berpandangan luas dan alim dalam ilmu agama. Cukup lama, 5 tahun Hasyim menyerap ilmu di pesantren Siwalan, dan rupanya Kiai Yakub sendiri menyukai pemuda yang cerdas dan alim itu. Maka Hasyim bukan saja mendapat ilmu, melainkan juga istri. Ia yang baru berumur 21 tahun dinikahkan dengan Khadijah, salah satu putri Kiai Yakub. Tidak lama setelah menikah, kakek Gus Dur bersama istrinya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. 7 bulan di sana, Hasyim kembali ke tanah air. Sudah istri dan anaknya meninggal. Pemikiran kalam Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih condong kepada pemikiran Asy'ariyah yang fleksibel. Hal ini dapat dilihat dari pemikiran beliau mengenai pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis.
Kiai Haji Hashim Asy'ari berpendapat bahwa tidak memungkinkan mampu memahami maksud yang sebenar-benarnya ajaran Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari pendapat-pendapat ulama besar dalam sistem mazhab. Karena tanpa bertumpu pada kitab-kitab mazhab hanya akan menimbulkan pemutarbalikan ajaran agama yang sebenarnya. Pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki pengaruh cukup kuat dalam diskursus Ahlus Sunnah wal Jamaah di lingkungan ulama pesantren. Penting dicatat bahwa di kalangan ulama pesantren, kredibilitas intelektualnya Kiai Hashim tidak diragukan lagi. Kredibilitas inilah yang membawanya berada dalam puncak otoritas di kalangan ulama pesantren, bahkan hingga saat ini. Paling tidak, terdapat dua indikasi penting atas kuatnya pengaruh Kiai Hashim di kalangan muslim tradisional. Belum satupun ulama dari kalangan pesantren, terutama yang tergabung dalam organisasi NU yang mendapatkan status atau gelar kultural sebagai Hadrat al-Syekh. Pemikiran dasar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Teologi. Dalam ini, dia mengatakan ada tiga tingkatan dalam mengartikan Tuhan atau Tauhid. Tingkatan pertama, pujian terhadap keesaan Tuhan. Hal ini dimiliki oleh orang awam. Tingkatan kedua meliputi pengetahuan dan pengertian mengenai keesaan Tuhan. Hal ini dimiliki oleh ulama. Tingkatan ketiga tumbuh dari perasaan terdalam mengenai Hakim Agung dan hal ini dimiliki oleh para sufi. Kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hashim Asy'ari menerima doktrin ini karena sesuai dengan tujuan NU, khususnya yang berkaitan dengan membangun hubungan ulama Indonesia, yaitu mengikuti salah satu mazhab Sunni dan menjaga kurikulum pesantren agar sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berarti mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan perkataan ulama. 3. Tasawuf. Secara garis besar, pemikiran tasawuf Kiai Haji Hashim Asy'ari bertujuan memperbaiki perilaku umat Islam secara umum, serta sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dan dalam banyak hal pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ghazali. Keempat, fikih. Dalam hal ini beliau menganut aliran mazhab 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan yang terakhir, pemikiran politik. Pada dasarnya pemikiran politik Hashim Asy'ari mengajak kepada semua umat Islam untuk membangun dan menjaga persatuan. Menurutnya, fondasi politik pemerintahan Islam itu mempunyai 3 tujuan, yaitu memberi persamaan bagi setiap muslim, melayani kepentingan rakyat dengan cara perundingan, menjaga keadilan. Selanjutnya kita akan membahas karya intelektual Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pertama, Al-Tibyan fi al-Nahyan Muqatta'at al-Arham wa al-Aqarib wa al-Ikhwan. Secara umum, buku ini berisi pentingnya membangun persaudaraan di tengah perbedaan, serta bahaya memutus tali persaudaraan. Kedua, Muqaddimah al-Qanun al-Asasi fi Jam'iyyat Nahdlatul Ulama. Karangan ini berisi pemikiran dasar NU, terdiri dari ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan pesan-pesan penting yang melandasi berdirinya organisasi muslim terbesar di dunia itu. Ketiga, Risalah fi Ta'qid al-Qazbi bi Mazhab al-Immah al-Arba'ah. Karangan ini berisi pentingnya berpedoman kepada 4 mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat, Mawa'id. Karangan ini berisi nasihat bagaimana menyelesaikan masalah yang muncul di tengah umat akibat hilangnya kebersamaan dalam membangun keberdayaan. 5. Arba'ina hadisan tata'allaqu bima ba'di Jam'iyyat Nahdlatul Ulama. Karya ini berisi 40 hadis yang mesti dipedomani oleh Nahdlatul Ulama. 6. Al-Nur al-Mubin fi Mahabbati Sayyid al-Mursalin. Kitab ini merupakan seruan agar setiap muslim mencintai Rasulullah SAW dengan cara mengirimkan sholawat setiap saat dan mengikuti segala ajarannya. Ketujuh, Al-Tanbihat al-Wajibat liman yasna al-Maulid bi al-Munkarat.
Kitab ini berisi peringatan tentang hal-hal yang harus diperhatikan saat merayakan Maulid Nabi. Mungkin itu merupakan sebagian contoh karya-karya intelektual oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan masih banyak karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang lainnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Fikri Nur Aziz, yaitu kesimpulan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang tokoh agama yang sangat terkenal dengan kepintaran dan kecerdasannya, sehingga beliau diberi gelar Hadratus Syekh. Sejak masih kecil, beliau sangat gemar menuntut ilmu-ilmu agama. Setelah dewasa, beliau mendalami ilmu agama di Makkah. Sepulangnya dari Makkah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren yang diberi nama Tebu Ireng. Pesantren ini memiliki kontribusi yang besar bagi golongan tradisional Islam di Indonesia, terutama karena ia menjadi cikal bakal berdirinya organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Corak pemikiran keagamaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Islam tradisional, yaitu Islam murni. Islam yang berupaya melaksanakan Islam sesuai dengan warisan atau tradisi yang diterima dari generasi pendahulunya. Akan tetapi, permasalahannya akan menjadi lain apabila yang dilaksanakan atau yang dilestarikan itu merupakan tradisional yang berasal dari agama lain, yang Islam sendiri tidak menoleransi keberadaannya. Dalam konteks sosial budaya masyarakat Jawa, seperti itulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari hidup dan melakukan dakwah Islam. Jadi wajar kalau ia memiliki corak pandangan keagamaan tradisional. Dengan mendekatkan kompromi dan harmoni, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan NU-nya berusaha menerapkan kaidah memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Menurut Nurcholish, kaidah ini merupakan pegangan baik dalam berijtihad, yang sering dipandang sebagai semangat klasik yang diungkapkan kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kehadiran Islam pada prinsipnya menganut kaidah ini, yaitu nilai-nilai masa lalu yang baik dipertahankan, dengan memperkenalkan syariat Islam sebagai nilai baru yang lebih baik. Kiai Haji Hasyim Asy'ari secara intelektual, sebagaimana disebutkan Dhofir, sangat dipengaruhi oleh guru-gurunya. Sebagaimana Syekh Mahfudz Al-Tarmisi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki pandangan yang tegas untuk mempertahankan ajaran-ajaran mazhab dan pentingnya praktik-praktik tarekat. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai bermazhab ini seirama dengan pemikiran gurunya, Syekh Ahmad Khatib, dalam Konon Asasi Nahdlatul Ulama yang ditulisnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkeyakinan bahwa adalah tidak mungkin memahami maksud yang sebenarnya dari Al-Quran dan Al-Sunnah tanpa mempelajari pendapat dari ulama-ulama besar yang tergabung dalam sistem mazhab. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.